Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngelampung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan gak cuma mau kasih rekomendasi hotel apa aja yang murah dan bagus di Lampung, tapi juga mau kasih rekomendasi wisata yang bisa Bobers datengin selama road trip ke Bandar Lampung atau ke Provinsi Lampung. Karena ternyata wisata Lampung ini bagus-bagus banget Bobers. Ini beneran jadi alternatif baru kalau misalnya kita gak punya waktu, gak punya budget yang cukup buat ke Bali. Kalau Bali kan jauh banget ya, kita harus ke ujung Jawa Timur dulu baru nyampe Bali. Nah kalau ke Lampung ini deket dari Jakarta Bobors, cuma sekitar 1 jam sampai 2 jam aja udah sampai Pelabuhan Merak, terus nyebrang naik kapal laut cuma 2 jam, pokoknya 4 jam 5 jam perjalanan udah sampai Bandar Lampung. Dan banyak banget wisata yang bisa diulik, terus juga makanannya enak-enak. Pokoknya Bocan rekomendasiin banget Bobors harus dateng ke kota Lampung, ke Provinsi Lampung. Dan di video kali ini tadi Bocan udah bilang kan ya mau kasih lihat rekomendasi wisata apa aja selama Bocan ke Lampung ini. Nah Bocan ceritanya kemarin ikut one day trip untuk island hopping. Jadi kita akan mengunjungi beberapa pulau dalam satu hari, nggak pakai nginep. Kita akan mengunjungi beberapa pulau dan ada salah satu pulau yang lagi viral banget namanya Pulau Wayang. Nah Bocan udah reservasi untuk one day tripnya. Bocan kemarin pakai operator namanya Trip Packer. Itu dapat harga 3 juta untuk satu kapal, untuk satu speedboat. Dan satu kapal ini bisa diisi 1 sampai 5 orang, maksimal 5 orang. Jadi udah jangan nanya lagi 3 juta buat berapa orang, pokoknya bisa buat satu kapal dan bisa diisi 5 orang maksimal. Nah kemarin yang ikut itu cuma Bocan sama anak-anak aja. Si baby nggak Bocan ajak, Bocan kan bawa ada neni, jadi si baby sama neninya dititipin si baby sama si neninya stay di hotel aja. Dan ini Bocan pergi berempat karena kalau bawa bayi kasihan anginnya kenceng kan. Dan kita kemarin udah janjian di tempat yang namanya Dermaga Ketapang 4. Jadi Dermaga Ketapang tuh ada 1, 2, 3, 4. Nah Bobors harus inget Dermaga Ketapang berapa. Kalau Dermaga Ketapang 4 ini lokasinya deket masjid. Kita udah janjian di warung tadi, terus udah ketemu sama guide-nya dan gak pakai lama langsung berangkat. Sebenarnya sih disaranin itu berangkatnya jam 8 pagi, cuma karena gerasak gerusuk harus nyiapin makan bayi, harus pesen ini pesen itu, jadi akhirnya Bocan tuh baru berangkat sekitar jam 7:30. Harusnya jam 8 udah nyampein Dermaga Ketapang nih ya harusnya, cuma Bocan baru berangkat 7:30. Terus perjalanan dari Bandar Lampung, dari pusat kotanya sampai ke Dermaga Ketapang ini sekitar 1 jam, jadi nyampe sini 8:30. Nah ini kita sebelum berangkat kita briefing dulu sama guide-nya, ini namanya Bang Nando. Dari pagi sampai sore nanti. Untuk randanya kita pertama ke Pulau Wayang. Dari Ketapang ke Pulau Wayang itu sekitar 40 menit. Oke Bobors, tadi kita udah dijelasin sekilas, dijelasin tentang keamanannya, tentang tujuannya kemana aja. Nah terus juga langsung naik ke speedboatnya. Ini Bocan ada 2 orang yang dampingin, satu supir speedboatnya namanya Bang Saat, kalau guide-nya ini namanya Bang Nando. Tujuan pertama kita adalah menuju ke Pulau Wayang. Lama perjalanannya dari dermaga tadi sampai ke Pulau Wayang itu 90 menit, jadi lumayan ya, tapi nggak bosen sih selama di kapal. Yang penting jangan lupa sunblock nih ya karena panas. Dan alhamdulillah tuh cuacanya lagi bagus, langitnya tuh biru. Terus ini Bang Nandonya juga sangat Bobor, sangat informatif karena dia banyak menjelaskan tentang ini namanya apa, ini pulau apa, terus wisata di Lampung segala macam. Jadi menurut Bocan ini guide-nya effort ya, nggak yang diam aja nggak ngajak ngobrol. Ini guide-nya effort banget. Terus sekitar 90 menit perjalanan akhirnya kita sampai di Pulau Wayang. Kalau tadi tuh pas menuju Pulau Wayang itu ombaknya bisa dibilang kecil karena di Lampung ini kan banyak gugusan pulau kecil ya, jadi ombaknya tuh ketahan sama pulau-pulau kecilnya. Nah kalau di Pulau Wayang ini dia posisinya tuh kayak udah mau keluar, udah mau menjorok ke samudra luas gitu, jadi ombaknya lebih kerasa nih di sini Bobors. Dan untuk trip kita lewatin celah di antara tebing karang ini di antara tebing karang ini itu tuh nggak bisa 100% tiap hari bisa lewat Bobors, jadi tergantung ombaknya. Dan alhamdulillah pas rezeki Bocan, pas Bocan kesana ombaknya memungkinkan untuk dilewatin. Kalau misalnya ombaknya lagi kenceng,
supir speedboatnya juga nggak, nahkodanya juga nggak akan mau lewat sini dan nggak akan berani karena emang ngeri ya, soalnya ini kan jaraknya nggak lebar tuh ya Bobors. Kalau ombaknya lagi kenceng kan ngeri kehantam kemana gitu lah ya, amit-amit gitu. Tapi ini alhamdulillah ombaknya lagi oke, jadi kita bisa melalui celah yang cantik tadi dan pengalamannya seru sih. Ini pas giliran Bocan, kalau misalnya Bobors mau misalnya ini sama temen-temen gitu kan ya, pasti kan pengen dapet satu video duduk di ujung situ kan, dan duduk di ujung itu nggak bisa langsung berempat atau 2 dewasa, dia tuh cuma bisa 1 orang dewasa atau 2 anak, jadi mau nggak mau pastinya gantian. Nah cuma karena Bocan kan berempat sama anak aja, jadi cuma muter 2 kali balik aja. Kalau misalnya Bobors yang sama teman-teman kayaknya minta abang nahkodanya untuk muter 4 kali. Sensasinya seru sih ya Bobors, sensasinya seru walaupun deg-degan, tapi pengalamannya seru dan ini cantik banget. Kalau banyak orang bilang ini mirip di Phi Phi Island, mirip di Thailand, enggak lah, udah ini di Indonesia juga punya yang kayak gini-gini cantik gitu kan. Dan kita udah selesai lewatin celah yang viral itu. Sekarang kita menuju spot berikutnya, yaitu Teluk Hantu. Ini juga bisa dibilang spot yang sangat viral di TikTok ya, dan emang pantainya itu cantik banget. Bobors bisa lihat nih ya, air lautnya tuh hijau toska seperti ini tuh, bagus banget, pasirnya juga putih. Pokoknya ini enak sih ya main-main di sini tuh Bobors. Cuma sayang aja di ujung sana di ujung sana itu kelihatan nggak, itu ada beberapa sampah Bobors, kata guide-nya sih ini karena kena angin barat jadi sampahnya lagi melipir ke pulau. Biasanya sih enggak, tapi kalau dari pengalaman orang-orang lain katanya emang tiap orang kesini tuh emang ada sampah. Bocan nggak ngerti deh ya, entah, pokoknya kita sebagai wisatawan, sebagai tamu jangan nyampah, jangan buang sampah sembarangan. Atau emang ini sampah yang terbawa dari seberangnya kan Pulau Jawa, mungkin dari situ atau gimana, tapi ini harusnya ada perbaikan lebih karena ini ngerusak banget Bobors. Itu padahal tuh cantik banget ya, ini tuh lautnya hijau toska, terus di sana tuh kayak ada tebing karangnya, pokoknya itu cantik banget, tempatnya tuh kayak magical mistik yang aduh cakep banget deh. Cuma sayang aja agak sedikit kotor. Nah itu tuh yang butuh perhatian dari pemerintah dan juga dinas pariwisata di Lampung, pokoknya harus lebih bersih lagi. Udah sempat main-main air di sini sekitar 30 menit. Sekarang kita lanjut ke spot berikutnya. Bye-bye Teluk Lampung, ini cantik banget. Nah kita mau lanjut ke spot berikutnya, yaitu makan siang di Pulau Pahawang Besar. Jadi harga 3 juta itu udah termasuk semuanya ya, udah bersih. Jadi udah termasuk sama air minum selama trip, terus sama dapat 1 kali makan siang. Nah makan siangnya dia tuh kita udah dipesenin makan di Pulau Pahawang Besar ini Bobors. Pulau Pahawang Besar ini tuh cukup gede ya. Jadi dia tuh ada penghuninya, bukan yang pulau wisata kosong kayak Teluk Hantu tadi. Teluk Hantu itu tadi nggak ada penghuninya, paling cuma didatengin wisatawan aja. Nah kalau Pulau Pahawang ini ada warganya, terus juga ada tempat bilas, ada tempat makan, ada orang jualan, pokoknya hidup lah ya pulaunya. Nah ini tadi Bocan ditawarin jajanan, terus juga ada yang jualan udang goreng. Kalau untuk dari kapalnya dapat menu makanannya ini ikan bakar sama ada ini gorengan, terus ada cumi goreng sama sambal kecap, sambal terasi, terus ada kerupuk, ini kerupuknya, terus juga ada air minumnya sama ada nasi. Ini ya kemarin tuh Bocan masih flu berat sih, jadi nggak tahu rasa makanannya, tapi ya nggak komplain lah ya, makan aja. Kalau kurang bisa pesen mie instan. Ini tadi udah makan, itu kita udah makan abis itu ya. Terus habis itu si kakak kan nggak boleh lihat warung ya Bobor. Si kakak tuh kalau lihat warung-warung gini, entah itu di Puncak, entah itu di Bandung, entah itu di pulau, pasti mintanya mie instan. Jadi ya udah, alasannya kakak tapi pesennya 3. Ya pokoknya lanjut lah ya makan mie instan. Kalau si Mas Ray dia tuh kan emang seneng banget main air ya. Dia tuh rela makan nasi cepet-cepet biar bisa main lagi di pantainya. Jadi kita makan mie, mereka tuh kita makan mie, si Mas Ray tuh di pantainya ini main-main sendirian. Nah terus Bang Nandonya tuh yang bantuin ikut jagain. Ini guide-nya keren banget sih Bobors. Guide-nya keren banget, sangat helpful, sangat atentif. Pokoknya sigap ngebantu, nolong banget. Gak yang cuma diem aja. Kadang Bocan greget gitu kalau ketemu guide tuh kayak
kayak diem aja, males interaksi, kayak aduh apa gitu kan kerja guide tuh buat apa sih, buat jelasin ini itu ke tamu gitu kan. Ini recommended nih guide-nya. Dan kita lanjut ke destinasi berikutnya. Ini Pasir Timbul namanya Bobors. Jadi ini sebenarnya kan ini laut ya, tuh dari ujung ke ujung tuh laut. Cuma kalau pas airnya lagi surut, kita tuh bisa jalan dari sini pulau yang ini sampai ke ujung sana karena ada pasirnya tuh Bobors, ada daratannya. Mungkin ini cetek kali ya, tuh kita bisa main-main di sini. Tuh ini cantik banget Bobors. Kalau di Labuan Bajo kan namanya Taka Makassar ya, dan lautnya biru banget. Kalau ini lautnya tuh hijau, lautnya tuh Tosca. Mungkin karena alamnya juga lebih subur kan ya, banyak pepohonan, pulau-pulaunya tuh beda sama di Labuan Bajo. Jadi ini kayak lebih, karena sekarang lagi rame film Jurassic Park yang Rebirth itu, ini mirip tempat syutingnya itu Bobors tuh ya. Tempatnya keren banget. Kita bisa main-main air di sini. Terus juga di sini ada beberapa hewan laut, ada bintang laut. Nah, anak-anak pokoknya setiap ketemu air pasti nyemplung kalau mamahnya takut panas. Oke, kita main-main sebentar aja ke sana karena kita ada tujuan yang lebih seru lainnya, yaitu kita mau snorkeling. Kalau snorkelingnya ini di mana ya namanya, di Pahawang juga sih Bobors, cuma dia ada spot namanya spot Nemo gitu. Nah ini kita udah sampai di spotnya ya. Ini namanya sebenarnya masih satu kesatuan sama si Pahawang, sama Pulau Pahawang juga Bobors, cuma spotnya tuh agak nengah. Nah yang ikut snorkeling nih mereka bertiga aja, karena kemarin jujur li Bocan tuh sempat sakit pas di Lampung, jadi gak bisa kayaknya kalau harus capek capek sama main air di tempat seperti di laut kayak gini. Jadi mereka aja itu Mas Renan nyangkut. Nah ini nih kita mau snorkeling, udah disediain untuk alat snorkelingnya sama pelampungnya juga. Nanti kita mau ketemu sama ikan Nemo. Nah ini nih Bobors, kita berenang di sini lihat Nemo. Aduh Bocan nggak ikut nyemplung sih ya, tapi mereka kayaknya seru banget, mereka happy banget. Terus harusnya sih mereka pakai sepatu kata kali ya Bobors, cuma mereka belum biasa sih, jadi udah pakai ngeker aja. Terus ini kita ketemu sama banyak ikan, dan tadi Bocan juga udah sedia roti buat kasih makan ikan. Terus seru banget, walaupun gak ikut nyemplung, tapi ngelihat video dari dokumentasi Bang Nandonya, ini seru, tetap seru. Tuh ada Nemonya. Dan kalau pas snorkeling pas rekam sama Nemo ini kan mereka harus tahan nafas nih ya. Jadi mereka nggak bisa lama-lama karena harus tahan nafas. Nah ini nih yang diinginin Mas Re dari awal nyampe Bocan bilang mau island hopping, dia tuh udah nanya boleh nggak Renan loncat ke laut tanpa pelampung. Nah sekarang tuh kesampean. Pokoknya seru banget, udah happy snorkeling. Sekarang kita mau lanjut ke Pulau Kelagian Kecil. Nah Pulau Kelagian Kecil ini ada depan sama belakang. Kalau tadi kita berlabuhnya di area depan, tapi karena penuh dan banyak kapal, Bocan melipir ke ujung. Karena pulaunya kan kecil nih, dari ujung ke ujungnya tuh kelihatan lautnya. Nah kita melipir ke ujung sini. Di pulau ini juga nggak ada penghuninya karena mereka pada pulang, tapi ada warung, terus juga ada ada toilet sama ada tempat bilas lah ya. Nah ini nih kita bisa main-main lagi di sini. Kalau di sini lebih sepi ya Bobors. Tuh airnya juga anget karena kena matahari kan, dan airnya jernih. Tuh ya. Ini pantainya cantik banget. Di ujung sana kelihatan beberapa pulau dan kita bisa main air sampai ke tengah sana. Tapi Bocan karena nggak pakai alas kaki, Bocan nggak saranin anak-anak buat ke sana sih. Udah mereka di sini aja lah ya. Tuh mereka main air di pinggir pantai aja tuh udah happy banget. Udah seru banget di sini. Kalau Bocan duduk aja sambil dokumentasi. Dan abis dari Pulau Kelagian Kecil ini, island hoppingnya berakhir. Kita lanjut balik ke hotel. Nah, kita udah lihat wisata island hopping yang ada di Lampung dan cakep banget. Bocan udah jelasin semuanya. Sekarang Bocan mau kasih rekomendasi nginep di mana kalau lagi vacation ke Bandar Lampung. Bocan udah pilihin 3 hotel yang kemarin udah Bocan cobain, dan harganya ini bisa dibilang masih ramah kantong karena masih di bawah 1 juta, masih 500 ribuan. Terus ini juga hotelnya bagus-bagus semua. Apa aja hotelnya? Tapi sebelum Bocan spill hotel-hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga murah.
termasuk untuk hotel yang mau Bocan spill ini, Golden Tulip Spring Hill Lampung. Harga kamarnya mulai dari 500 ribuan untuk tipe kamar superior tanpa sarapan. Terus juga ada tipe deluxe room queen with balcony dengan pemandangan laut, harganya mulai dari 500 ribuan juga. Dan ada juga tipe grand deluxe Hollywood with balcony, harganya mulai dari 1 jutaan. Kemarin Bocan ambil tipe Grand Deluxe Hollywood with balcony dengan sarapan. Catat ya, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat bobors yang menginap di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Ada banyak pilihan penginapan murah meriah dan bobors bisa dapetin instant cashback up to 600 ribu kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk pilihan penginapan murah meriah di dalam dan luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2025. Contohnya Golden Tulip Spring Hill Lampung ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 1,2 jutaan dan kalau dipasangin kupon Stay Bocan nanti bisa dapet instant cashback. Cashbacknya akan berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Nah, hotel pertama yang Bocan rekomendasiin adalah Golden Tulip Spring Hill Lampung. Untuk harga kamarnya tadi udah Bocan mention mulai dari 500 ribuan. Bocan suka banget sama hotel ini. Kenapa? Karena dari lobby aja fasilitas permainannya tuh udah banyak. Jadi kalau pas lagi kita check-in, anak-anak nggak akan bosen nunggu karena di sini ada beberapa permainan. Tadi ada air hockey, ada congklak, terus juga ada catur. Seru sih ya, Bobors. Ini yang nggak melulu gadget gitu kan. Terus selain lobbynya udah oke, kamarnya juga bagus nih Bobors. Ini adalah tipe Grand Deluxe-nya. Terus ini kamarnya luas banget, ada fasilitas satu ranjang besar karena Bocan pilih yang ranjang besar. Jadi Hollywood itu ranjang twin disatuin. Terus juga ini ada fasilitas Smart TV. Untuk fasilitas Smart TV ini hanya ada di tipe kamar dari tipe deluxe ke atas ya Bobors. Kalau untuk yang superiornya, jadi superior aja ada superior sama grand superior. Kalau yang superiornya dia nggak dapat smart TV. Nah, ini selain itu ada balkon juga dan pemandangannya menghadap ke laut. Jadi view-nya bagus dari hotel ini. Terus untuk kamar mandi, ini juga kamar mandinya bersih, lengkap dengan water heater. Terus juga ada amenity, sabun, shampoo, dental kit, dan segala macam. Nah, selain kamarnya nyaman, terus juga ada fasilitas permainan. Jadi di sini kayak ada playground kids, mereka bisa main-main. Selain itu juga buat bobors yang hobi olahraga, di sini juga ada fasilitas gymnya tuh ya. Seru banget, jadi tetap bisa workout walaupun lagi vacation keluar kota. Dan selain itu, yang nggak boleh ketinggalan pastinya fasilitas kolam berenang. Kalau untuk kolam berenang ini ada dua, ada yang untuk dewasa sama anak-anak. Anak-anak tadi kita udah lihat, nah ini untuk kolam dewasanya. Dan dari area poolnya ini pemandangannya juga bagus banget Bobors, karena kelihatan tuh ya perbukitan di sana sama lautnya. Jadi dari kamar, dari pemandangan, fasilitas tuh udah lengkap banget, udah oke banget. Dan yang paling gong menurut Bocan, sarapan di sini tuh juga enak Bobors. Ini Bocan suka banget sama makanan di Golden Tulip Spring Hill ini karena menunya tuh variatif dan rasa makanannya juga enak. Tadi ada pasta, nasi goreng, mie goreng, nasi putih, ada batagor juga, padahal ini di Lampung ya. Dan yang paling juara ini adalah lontong sayurnya, itu menu favorit. Terus juga ini ada bubur ayam. Nah, ini lontong sayur yang tadi Bocan bilang itu enak banget. Terus ini ada pasta, ada sosis, ada wedang uwuh. Terus minumannya jadi nggak cuma kopi sama teh, tapi juga ada wedang-wedangan, ada jajanan pasar. Pokoknya sarapannya untuk harga kamar mulai dari 500 ribuan ini recommended. Lanjut ke rekomendasi kedua, ada Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung. Ini juga harganya sama mulai dari 500 ribuan, tapi Bocan suka banget sama hotel ini karena dari kolam renangnya, dari kamarnya, pokoknya ini recommended juga. Nah, ini dari area lobby udah kelihatan penyambutannya ramah sekali ya Bobors. Terus juga area lobbynya ini cukup luas, ada beberapa kursi, jadi kita bisa nunggu kalau pas lagi check-in atau pas lagi mau pesen makan ojol. Nah, untuk kamarnya ini juga recommended karena kamarnya tuh homey, dia pakai full carpet. Terus di sini nuansanya ada unsur tradisional Sumateranya, lebih tepatnya kayak Minangkabau dari
di hiasan di dindingnya, terus dari warnanya dia merah menyala khas dengan Minangkabau. Terus juga ini pemandangan dari jendela kamarnya bagus. Si Emersia Hotel ini dia tuh posisinya kayak di dataran tinggi gitu Bobors, kayak di bukit gitu. Jadi pemandangan dari hotelnya tuh udah kelihatan jelas banget ke lautnya. Terus untuk kamar mandinya juga bersih, ada hair dryer, ada amenitiesnya juga, ada water heater. Nah ini kamar mandinya bisa Bobors lihat langsung. Dan yang paling juara dari sini adalah kolam renangnya. Ini kolam renangnya seru banget karena ada perosotan tuh kan, anak-anak happy bolak-balik naik di perosotannya. Terus di sebelahnya ini kolam dewasanya langsung. Sebandar Lampung ya, kayaknya hotel paling seru ini di Emersia deh. Untuk harga kamar di range 500.000 sejutaan, ini Bocan udah cobain semua hotelnya, kayaknya yang paling oke kolam renangnya di Emersia ini. Terus kalau pas lagi ada acara weekend atau libur sekolah, mereka juga nyediain kids activity kayak melukis dan mewarnai. Selain itu, di sini juga ada fasilitas fitness centernya. Jadi tetap ya, buat Bobors yang hobi olahraga, hobi nge-gym, di sini ada fasilitasnya. Bobors nggak perlu cari tempat lain. Nah, masih ada lagi nih Bobors. Jadi kalau nginep di sini, kita bisa minjem sepeda dan kita bisa sepedaan di area hotelnya. Di dalam area hotelnya tuh kan luas banget. Kita bisa sepedaan keliling-keliling. Terus untuk sarapannya di Emersia Hotel ini juga sarapannya enak-enak. Orang Sumatera kayaknya emang pinter masak ya Bobors. Pokoknya dari semua hotel yang Bocan cobain tuh makanannya enak-enak semua sih. Dari yang harga 500.000, harga 800, harga 1 juta itu nggak ada yang gagal sarapannya oke. Nah di Emersia ini juga menunya lengkap nih, ada bubur kampiun, empal gentong, pokoknya menu tradisional, menu makanan internasionalnya oke. Ini ada gorengan juga, terus ini ada noodle station, sama ada apa tuh kayak masak pancake atau waffle. Terus ini untuk makanan utamanya ada nasi putih, nasi daun jeruk, ini ada ayam goreng mentega, terus ada capcay, ada kentang goreng, buah-buahan, minumannya, pokoknya ini lengkap banget. Mengingat harga kamarnya mulai dari 500 ribuan, menurut Bocan sarapannya sangat worth it. Bobors harus ambil sarapan sih kalau stay di sini karena sarapannya enak-enak tuh ya. Ini ada roti-rotiannya juga, terus ini ada puding. Jadi dessertnya tuh lengkap Bobors. Gak cuma buah-buah potong atau salad, tapi sampai ke cake-nya. Terus juga ada pizza, ada kok apa sih sereal, kok mau nyebut merek nggak boleh. Nah ini menu yang udah Bocan ambil tuh ya, menggoda sekali. Kita lanjut ke rekomendasi berikutnya, ada Horizon Lampung. Ini harga kamarnya mulai dari 400 ribuan. Dan Horizon ini lokasinya tuh di jalan utama Bandar Lampung. Jadi di depan hotelnya tuh banyak kuliner, ada mall, deket sama mall. Pokoknya kalau misalnya Bobors mau cari makan gampang, kayaknya pilih hotel ini karena lokasinya strategis banget. Terus nama Horizon kan pastinya udah terkenal ya Bobors. Si kakak aja happy banget nginep di sini karena kamarnya luas. Nah kemarin di Horizon ini Bocan tuh ambil tipe kamar yang junior suite-nya, jadi dapat kamarnya yang luas banget. Tapi juga Bocan ambil tipe deluxe yang biasanya, dan yang deluxe-nya juga luas Bobors. Terus kalau untuk kamarnya di sini ada fasilitas TV, tapi ini TV kabel aja. Terus juga ada teko listrik, air mineralnya bisa refill, ada dispensernya. Terus untuk kamar mandinya, ini kamar mandinya luas, terus warnanya terang benderang putih bersih, dan di sini ada fasilitas bathtubnya. Ada water heater juga pastinya, sabun, shampoo, semuanya disediain lengkap. Dan fasilitas kolam renangnya ada di lantai bawah sini nih Bobors. Ini juga ada kolam dewasa sama kolam anak-anak tuh ya. Mereka bisa seru-seruan main air di sini. Kayaknya kolam renang tuh wajib sih ya. Nih anak Bocan happy main air di sini karena kolamnya cetek dan bisa duduk di pinggirannya. Terus kalau pas malam Minggu atau malam Senin, pokoknya pas weekend, dia tuh suka ngadain pasar malam angkringan. Jadi kita bisa jajan angkringan tapi rasanya tapi di hotel gitu, tapi suasananya kayak lagi di warkop karena makanannya tuh ada kopi saset, ada pisang goreng, ada bakwan bangka, ada nasi kucing, dan sampai ada ikan bakar seafood kayak gini. Jadi pilihan menunya banyak dan harganya ini masih bersahabat banget. Harganya mulai dari 3 ribuan untuk gorengan tuh ya. Nah ini ikan bakarnya tuh 45.000. Terus makanannya enak juga deh. Nah untuk sarapannya
Ini sarapannya itu kalau misalnya nambah itu 120.000 kalau untuk dewasa, tapi kalau untuk anak-anak itu 50%, berarti di 60 ribuan ya. Dan untuk menunya juga banyak nih Bobers tuh. Ini ada kue-kueannya, ada pastries, terus juga ini ada makanan beratnya, ada ikan sama ada ayam, brokolinya juga seger-seger. Ini ada mie goreng, ada sosis juga sama ada kentang, dan ini ada egg cornernya. Tuh, Bobers mau request telur ceplok. Ini nasi gorengnya juga enak nih, live cooking. Ini kayak sejenis nasi goreng kampung tapi enak, bumbunya kerasa. Terus juga ada mie instan dan ini ada soto. Terus juga masih ada waffle, ada pancake, ada bubur ayam. Jadi menu sarapannya tuh banyak banget. Nah ini minumannya. Terus juga ada buah-buahan. Nah kalau ini menu tradisional. Ada nasi uduk, ada orek tempe, ada sambal. Terus ini ada lumpia. Terus ini masih ada gorengan sama kayak tempura gitu, tapi kayak bukan udang sih. Nah ini nih menu yang udah Bocan ambil. Tuh ya, sarapannya oke banget. Dan sekian video kali ini Bobers. Tadi kita udah lihat wisata Lampung yang sangat memukau, dan Bocan juga udah kasih rekomendasi hotel apa aja yang bagus dan ramah kantong. Jadi jangan lagi Bobers ngomong Bocan sekarang hotelnya kemahalan. Enggak kok, masih sama aja. Kadang mahal, kadang pilih yang murah, kadang mahal, kadang murah, ya namanya hidup kan ya. Kita pasti ada kombinasinya. Dan sekian reviewnya, semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan. Pokoknya Bobers harus cobain main-main ke Lampung, recommended banget.